semuanya. Semoga yang mendengarkan dan melihat video ini bisa mengambil pelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dengan NIM 22613154 dari Prodi Farmasi 2022. Serta teman saya. Dan saya Kiki Stirani Anarki dengan NIM 2261356 dari Prodi Farmasi 2022. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan Kikis akan menyampaikan sebuah podcast yang akan kami bahas pada 20 menit ke depan. Assalamualaikum Kikis. Wah, senang sekali nih kita bisa bertemu di sini. Eh, Gimana nih kabarmu? Waalaikumsalam Nurul. Nah betul, sudah lama sekali gak ketemu ya. Kabarku Ya, baik, Alhamdulillah. Kalau kamu? eh, Alhamdulillah nih baik juga. Di sini ada topik yang menarik yang ingin aku bahas atau ingin aku sharing atau aku lebih memperdalam dengan kamu. Topik apa yang bakal kamu kasih tahu atau bahas sama aku? Nah, di sini Kis, aku tertarik untuk membahas topik sebuah yaitu suatu gagasan kebangkitan peradaban Islam dari UII. Bagaimana? Nah, di sini aku ingin bertanya sebelumnya, bagaimana sih pendapatmu atau pandanganmu tentang konsep peradaban Islam itu sendiri? Baik, wah sepertinya ini bakalan menjadi obrolan yang menarik ya Nurul. Menurut pandangan aku, konsep peradaban Islam itu sendiri mencakup aspek kehidupan manusia yang sangat luas secara menyeluruh dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, yang dimana Oh, UII sendiri itu kan bisa dibilang Universitas Islam Indonesia ya. Terus ya. di mana mencakup nilai ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan dan kehidupan sosial yang memang di situ sama UII diborong gitu loh. Nah, Ya, ya. terus peradaban Islam ini adalah peradaban yang berupaya membangun masyarakat yang beradab berdasarkan prinsip-prinsip Islamnya gitu loh. Hmm. Oh, gitu ya, Kis. Kali ini aku setuju banget nih sama kamu. Nah, aku mau tanya lagi nih, kalau menurut kamu sendiri itu sih, bagaimana kondisi peradaban Islam terkini yang ada di Indonesia, yang ada di negara kita ini gimana menurut kamu? Indonesia ya. Kalau menurut aku, kondisi peradaban Islam di Indonesia ada banyak sisi, tapi mungkin yang bisa dilihat dari orang-orang itu memiliki dua sisi. Di satu sisi ada perkembangan positif dan di satu sisi lagi ada perkembangan yang negatif. Nah, Hmm. yang positif itu contohnya kayak pesatnya perkembangan pendidikan Islam dan semakin banyaknya kayak pasantren-pasantren modern yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan agama. Jadi kayak misalkan pesantren-pesantren sekarang itu udah modern loh. Dia menyatukan pengetahuan agama dia dengan misalkan materi mungkin kalau misalkan SMA, SMP itu yang kayak dia lebih kebanyakan untuk pelajaran matematika, bahasa Indonesia dan lain hal. Tapi kalau misalkan untuk pesantren sendiri yang bisa dibilang pesantren modern sekarang ini, dia lebih banyak untuk istilahnya balance atau seimbang gitu loh. Pelajaran Islamnya ada, pelajaran untuk internalnya juga ada. Nah, namun di sisi lainnya juga dia punya sisi negatifnya. Masih ada tantangan seperti radikalisme dan kurangnya kesadaran akan nilai-nilai toleransinya gitu loh. Oh, iya ya. Nah, dari sana kan kita udah tahu kan kalau itu tuh kayak mencakup tentang keislaman gitu kan. Nah, dari sini kita tuh kayak udah ngeliat gitu perannya itu kayak nyatu banget gitu. Nah, apalagi kan UI itu keislaman kan. Nah, jadi Ya, kayak peran UI itu dalam kebangkitan peradaban Islam ini tuh juga kayak berpengaruh gitu loh kan. Nah, iya.
Nah, di sini tuh aku juga mau tanya lagi nih, Kis. Nah, jika Boleh. diperluas, hal ini mengenai kayak peran keberadaban Islam tadi, Dwi, Nah, bagaimana menurutmu, Kis, peran UII itu dalam membangkitkan peradaban Islam dari kampusnya sendiri? Nah, gimana gitu? UI. Coba. Kan namanya juga jelas ya, Universitas Islam Ya. Indonesia. Berarti dia lebih banyak untuk mencakup pengetahuan Islam di dalamnya. Nah, kalau menurut aku, UI itu harus berperan aktif sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan Islam yang moderat dan toleran. Mungkin banyak juga di kampus sana yang memang eh, untuk pengembangan atau untuk pelajaran Islamiahnya juga ada. Cuman kalau misalkan untuk UAE sendiri kan memang dia dari namanya pun udah Universitas Islam Indonesia. Berarti dia harus mempunyai peran yang sesuai dengan namanya dia loh, sesuai dengan oh Universitas Islam Indonesia. Berarti orang-orang bakal berpandangan bahwa UI ini dia mencakup semua ajaran Islam, tapi dia juga bisa mencakup untuk semua ajaran Iya ya. internalnya. Di dalam-dalamnya itu semuanya ada. Jadi kita itu balance loh. Nah, kampus UI ini harus mampu mencetak pemikiran-pemikiran Islam yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahannya. Apalagi kan siapa sih yang nggak tahu kampus yang besar dengan nilai keislaman yang tinggi yang mungkin orang-orang pun di luar dengan mendengar kata-kata UII itu yang kayak oh Universitas Islam Indonesia berarti dia sudah mencakup untuk keagamaan yang luas, untuk pelajaran keislaman yang luas, untuk semuanya mencakup dalam pemikiran-pemikiran Islam yang luas juga gitu loh. Hmm. Nah, kalau ini aku sangat setuju banget sama kamu, Kis. Nah, dari mana sih UI itu juga harus menciptakan lingkungan kampus yang menerapkan nilai-nilai Islam. Nah, juga dalam praktik kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kayak samaan gitu kata kamu tadi kan, dari keislaman itu harus kayak ditumbuhkan dari nggak harus di kampus juga, tapi di luarnya gitu harus dilihatin lah gitu nah kan. Nah, kemudian menurutku juga itu kampus itu harus mampu mencetak pemikiran-pemikiran Islam gitu. Terus harus mahasiswa dan dosennya itu harus menjadi contoh gitu bagi masyarakat sekitar tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai agama dan tindakan nyata. Nah, jadi kayak sikapnya itu atau tingkah laku yang akan mereka perlihatkan itu harus sesuai loh kayak gitu. Nah, jadi harus kayak mencakup antara sikap sama pendirian tadi dari UI itu tentang Islam itu harus kayak nyatu gitu. Ya, ya itu dia. Karena kan mungkin dari kita kuliah di UI pun orang-orangnya yang kayak wah dia kuliah di UI ini berarti dari adab, dari perilaku kita, segala macam kita sudah di apa ya, sudah dilihat atau dipandang orang-orang untuk oh berarti dia memiliki adab yang istilahnya kita udah punya pelajaran untuk menjadi punya adab yang bagus, untuk menjadi eh, mahasiswa atau mahasiswi di luar kampus yang bisa menerapkan itu semua di kehidupan sehari-harinya dia. Jadi kita pun harus bisa membawa nama UII ini loh, Universitas Islam Indonesia ini loh, yang sudah bisa mengembangkan pesatnya Islam modern di zaman sekarang. Terus kita ini sebagai apa? Hmm, sebagai mahasiswa UII punya peran penting dalam gagasan kebangkitan peradaban Islam ini. Setiap mahasiswa bisa memberikan tawaran atau ide atau kontribusi dia sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing. Jadi tumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab yang tinggi. Jadi dia tuh nggak hanya di lingkungan kampus saja, boleh di rumahnya, boleh di lingkungan masyarakat lainnya. Jadi orang-orang bisa melihat, oh ini hasil dari dia kuliah di UII. Ini loh peran penting UII bagi semuanya. Ini loh peran penting UII untuk manusia segala macamnya yang memang mengajarkan bagaimana Islam di dalam dirinya gitu loh.
Betul sih. Nah, juga kayak kata kamu tadi kayak harus ada menimbulkan ide gitu kan. Nah, Nah, gagasan baru gitu. Heeh. Nah, jadi dari ide itu sih kalau menurut aku sih misalnya kayak kita bisa mengusulkan adanya program pengabdian gitu. Nah, kan sekarang banyak kan kayak pengabdian-pengabdian gitu. Nah, dari kampus itu sendiri bisa kayak eh, mengabdi gitu kepada masyarakat. Nah, yang di mana titik fokusnya itu berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan pendidikan di daerah sekitar kampus gitu. iya Bisa sih. diterapkan gitu. Mm-mm. Iya, ide yang bagus tuh. Selain itu, kita juga bisa menjadi agen perubahan dengan menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat. Kayak kan sekarang udah zaman banget tuh untuk media sosial, untuk Ya, Instagram, ya, ya. Facebook, WhatsApp dan lain-lain yang kayak kita bisa loh pergunakan sosial media itu semuanya untuk kayak hal-hal yang baik untuk nyebarin nilai-nilai Islam yang mungkin di luar sana orang-orang belum belum tahu jelas apa itu Islam, belum tahu jelas bagaimana dia harus melakukan ini dengan baik atau tidak, bagaimana orang lain untuk bisa jadi Islam yang modern atau bukan kan karena nggak semua orang lain itu mempunyai atau memiliki apa ya istilahnya ilmu yang dikasihnya itu beda-beda loh. Jadi kita yang udah punya ilmunya, kita yang udah tahu ilmunya, kita yang udah diajarin istilahnya sama UII, sama kampus kita sendiri untuk bisa nyebarin ke orang lain. Istilahnya dari kita kuliah di UI ini kita bermanfaat loh untuk ngasih tahu ke orang-orang bahwa nilai-nilai keagamaan tuh gini loh, nilai-nilai keislaman yang baik tuh gini loh. Jadi kita bisa aja kayak kita lagi ngobrol sama orang, dia nanya, bisa kita jawab karena mungkin dia belum tahu, mungkin ilmu ilmu yang kita dapetin lebih luas atau entah apa. Terus bisa melalui media sosial, terus IG lah istilahnya zaman sekarang itu Instagram itu udah bisa tersebar luas, nggak hanya lingkungan pertemanan atau apa bisa tersebar luaskan di area-area masyarakat yang lain atau dan sebagainya gitu loh. Jadi kita bisa pergunakan lah melalui media, media sosial itu dan kegiatan-kegiatan di kampus yang kayak kita bisa dengan yang kayak UI ini loh banyak kegiatan yang kayak PP, PDD, terus PNDI, terus UII juga ngeiniin apa ngadain taklim segala macam itu tuh yang kayak ini loh ngembangin nilai-nilai kampus, nilai-nilai Islam di kampus yang dia bisa dikembangin dengan pekat yang kayak taklim setiap setiap minggunya kita taklim terus dia ada PDD yang kayak gitu tuh dia tuh yang kayak dia bisa menambah wawasan ilmu yang panjang gitu loh. Ya nih, dengan begitu juga kan pesan-pesan dari positif tadi tentang Islam itu sendiri kan bisa tersampai gitu kepada banyak orang kan. Nah, dan tentunya juga dari sana tuh kita juga perlu membuka, kita juga perlu atau kita juga bisa sampaikan atau kepada banyak orang itu bisa membuka ruang dialog gitu, bisa kayak itu tuh juga kayak harus kayak membuka kayak orang tuh bisa eh, orang tuh bisa ngomong gitu loh kayak mereka bisa kayak cerita gitu kan. Nah, jadinya kayak kita tuh harus buka dialog dan buka forum diskusi gitu. Bisa kayak biar kita bisa untuk memahami dan menghargai perbedaan dalam hal agama dan budaya gitu. Jadinya kayak hak perbedaan itu nggak jadi kendala loh buat kayak kita tuh buat mencakup buat kita tuh bersatu. Apalagi soal keislaman kan gitu. Nah, Iya, kayak yang gimana ya? eh Bener, kita itu kan bisa saling menghargai. Kayak yang menghargainya itu enggak yang dari teman ke teman, dari kita ke orang tua, dari segala macam, enggak gitu loh. Nah, terus abis itu yang kayak
kita juga bisa saling menghormati, nggak saling menghargai saja. Yang kayak mungkin orang-orang di sana pengetahuan tentang menghargai kepada orang lain itu minim ya, yang kayak apa ya, yang kayak orang lain itu belum banyak tentang pengetahuan bagaimana sih cara menghargai orang lain yang benar, bagaimana sih istilahnya sekarang tuh zaman sekarang kalau kita mau dihargai orang lain, kita harus mampu menghargai orang lain gitu loh. Kita harus mau juga untuk menghargai orang lain tuh eh, mau. Jadi dari kita ingin dihargain, kita mau menghargai orang lain juga kan kita tuh perlu perlu banyak ilmu, perlu banyak ajaran yang dikasih dan segala macam. Dengan mungkin adanya UII, perannya UII untuk Islam ke depannya, mungkin bisa ngasih pelajaran itu kepada istilahnya mahasiswa atau mahasiswi yang pemikirannya sekarang masih labil loh untuk di pertemanan, untuk segala macam, untuk yang kayak di lingkungan istilahnya untuk sekarang itu zaman-zamannya anak-anak itu circle ya. Jadi di antara Ya. pertemanan, circle itu dia bisa saling menghargai. Jadi untuk pertemanan segala macam dia ada ajaran ilmunya yang dikasih untuk saling menghormati, menghargai yang enggak main, kumpul asal kumpul itu enggak loh. Jadi dia memiliki adabnya masing-masing, memiliki perilakunya masing-masing. Terus kita juga bisa memperkuat kerukunan antar umat beragama. Jadi kalau misalkan kita bisa menghargai orang, kita juga bisa rukun. Jadi enggak yang kalau istilahnya zaman sekarang kamu aku enggak loh. Jadi yang kayak kita saling ngasih tahu, saling saling iniin ilmu, memperkuat ilmu tuh kita tuh bisa yang rukun umat beragamanya. Jadi semuanya obrolannya tuh masuk gitu loh dan semua ide ini bisa kita wujudin, bisa kita kolaborasiin loh sebagai mahasiswa UII yang kayak gimana ya? Sekarang mahasiswa UII tinggal bisa untuk mengkolaborasikan semuanya gitu loh yang kayak kita bisa terapin semuanya di lingkungan kehidupan sehari-hari yang bahkan kita bakal kepandang oh mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang memiliki tingkat ilmu dan ajaran Islam yang tinggi segala macam. Jadi dengan kita kuliah di sini kita nggak akan ada kata sia-sia segala macam karena kita dapat ilmu itu semua loh dengan UI ngadain semua ajaran PDD segala macam untuk dia memperdalam ilmu agama segala macam. Jadi itu bisa kita terapin di luar kampus. Begitu pula di kampus dengan teman segala macam kita bisa saling menghargai segala macam. Itu sih paling. Nah, aku setuju banget kalau ini. Nah, dari kita kata kamu tadi kan kayak harus saling menghargai gitu kan. Nah, dari sebuah tindakan itu kan pastinya ada kayak ada tindakan juga kan yang kayak bukan kayak tindakan diam gitu. Ada kayak tindakan yang harus kita lakukan untuk mewujudkannya itu. Nah, Ya. nah dari sana kita pokoknya kita tuh harus mari segera untuk mulai mewujudkan gagasan ini menjadi tindakan nyata. Kayak cuman jangan kayak omongan doang gitu nah kan kayak berkoar-koar banyak kayak omong gitu ini loh itu kan kata orang tuh kan kayak tong kosong tuh jangan nyaring bunyinya kan Bunyinya. nah Jadi jadinya kita kayak kita percuma ngomong tapi ya kita ngelakuin kayak juga gitu gitu loh. Jadi ya ada kan nah jadinya ada percuma omong, ada perilaku juga. Jadi ada nggak yang tindakan gitu ngomong ya sana sini tapi perilaku perilaku kamu aja masih gitu loh, nggak bisa menghargai, masih suka sana sini, salah segala macam jadi gitu ya ya. Jadi kalau misalkan kita sudah diajari ilmu segala macam oleh UII misalkan ya seenggaknya kita terapin yang baik-baiknya lah di lingkungan kampus, di luar kampus, di kehidupan sehari-hari itu bisa kita terapin. ya betul banget nah tadi dari kita kayak tindakan-tindakan itu kan kita niatin gitu loh nah niatin itu dengan baik gitu nah dengan jangan jang kerja keras gitu kan. Nah, kayak kita tuh punya semangat gitu loh, kayak Nah, kita tuh punya tujuan, nah, ke arah tujuan kita itu gimana loh, kita itu kayak kita tuh harus bisa kayak mencapai tujuan kita itu gitu. Nah, jadinya kayak kita tuh harus bisa juga berkontribusi gitu dengan banyak orang. Karena kayak kalau kita sendiri buat ciptain suatu hal yang besar itu
kita juga butuh orang lain loh gitu. Iya, Nah, karena kan dalam hidup ini nggak mesti kalau kita tuh hidup sendiri kan, pasti kita tuh kayak manusia sosial, siapa sih yang nggak butuh orang lain gitu. benar. Nah kan, jadi kayak kontribusi itu sangat penting sih untuk Iya, kita, apalagi zaman sekarang kan, heeh. Kayak kata kamu circle-circle gitu kan. Nah, kebanyakan juga kita dari circle itu kan bisa ambil positifnya kan. Biasanya kayak circle itu kan juga kayak ada circle yang itu kontribusinya kuat gitu. Nah, kan aku nah, kita mau kan ke circle yang kuat gitu, kayak kerjasamanya kayak mereka kerja keras gitu. Nah, iyalah, nah jadinya kayak itu tuh liatin juga kayak kontribusinya kan. Nah, apalagi dari diri kita sendiri, dari niat kita tadi, dari kerja keras kita udah kayak besar-besar gitu, ya masa kan nggak ada kontribusi kita untuk orang lain dan orang lain untuk kita. Nah, jadi nah, kayak benar. kontribusi itu harus kita ciptakan gitu. Nah, Iya, nah terus kontribusi itu harus kita teruskan gitu. Nah, apalagi dalam kebangkitan peradaban Islam di UI ini. iya Nah, tentu. kayak kita tuh harus memperlihatkan loh, harus kayak apalagi sesama sesama mahasiswa UI gitu kan. Nah, harus kayak berkontribusi untuk memperlihatkan ke orang-orang banyak tuh keislaman itu gimana gitu. Nah, kan. Ya, tentu semangat lah ya buat kita dengan langkah yang kecil, yang Ya, konsisten. Di mana-mana juga langkah tuh mau sekecil apapun langkahnya, kalau misalkan kita konsisten pasti bakal terlaksananya. ya. Dan yang insya Allah kita bakal bisa memberikan dampak positif bagi peradaban Islam di Indonesia yang lainnya loh. Amin. Nah, wah, kayaknya udah cukup panjang banget ya, Kis. Kita ini kayak Iya. berngobrol cerita kayak gitu kan dalam sebuah podcast tentang keberadaban ini. Pokoknya kayak dari pembelajaran dari obrolan kita hari ini kayak membuat kita tuh kayak harus semangat gitu. Nah, 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 jadi aku ucapin buat kamu Kis makasih banyak ya udah kayak sharing gitu, udah jawab pertanyaan aku kan. Jadi kita berdua itu kayak bisa kayak nambah nantinya kan, nambah wawasan misal kayak itu kan. Apalagi tentang keislaman gitu kan. benar. Informasi-informasi juga. Benar, pokoknya semangat terus buat kita, semangat terus buat semuanya. Pokoknya kita di UII harus bisa ngembangin semuanya. Kita harus bisa eh, mengembangkan ilmunya lagi kepada masyarakat lainnya. Penuh semangat. Nah, oke. Pokoknya kita harus semangat gitu. Nah, baiklah. Kita cukupkan saja ya podcast kita pada hari ini, pada saat ini dari video kami ini. Semoga podcast yang begitu menarik ini bisa menjadi pelajaran dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam kata, karena kekurangan karena kelebihan dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Baiklah, kami akhiri di sini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Audio Jungle.